saya carinya dulu. Oke. Mana sharingnya? Oke, sharing. Kelihatan ya, sudah masuk. Mohon feedback dari Anda. Kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini adalah pengantar atau introduction to. Sebentar, saya masih ngelayanin orang masuk aja, ini telat ini, anak-anak. To vector analysis. Jadi bukunya saya ulang lagi, Engineering Math, dari Basic, ya, bab 9 dan bab 10. Khusus untuk ini ya, yang bab 13 dan bab 14, itu di upah kompleks, nanti setelah UAS. Kemudian reference booknya adalah Vector Analysis, Murray Spiegel Sound Series. Oke. Bentar, kok nggak mau jalan. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di SAP, kita untuk vektor analisis akan kita bagi 3 bagian. Yang pertama adalah kita sebut vektor algebra, aljabar vektor. Dan Anda sudah mulai belajar sewaktu SMA, dan rasanya di fisika dasar ya, Anda sudah belajar juga. Jadi jumlah-jumlahan vektor, ada dot product, ada ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar yang namanya vektor differential calculus. Ya. Ada gradient, ada divergence, dan ada curl. Dan terakhir, untuk vektor analisis, kita akan belajar tentang vektor integral calculus, ya, integration atau integral theorem di chapter 10. Nah, tentunya untuk gambaran Anda, pasti akan tanya, untuk apa sih vektor? Banyak sekali pasti. Vektor analisis aplikasinya banyak sekali, dan untuk engineering atau scientific engineering yang modern sangat dibutuhkan. Cuma sayangnya berkali-kali perubahan kurikulum. Sewaktu saya mengajar dulu 10 tahun yang lalu ya di kelas ini ya, itu vektor analisis sendiri 3 SKS. Kemudian saya juga mengajar bilangan kompleks ya, juga 3 SKS karena sangat penting. Nah, ini karena perubahan ya, tuntutan jumlah SKS untuk kelulusan juga semakin diperkecil, betul kan? Sehingga semuanya di-squeeze, semuanya diringkaskan, semuanya menjadi 2 SKS. Jadi mohon maaf kalau nanti kita membuat flatten your brain. Jadi membuat otak kita semua menjadi gepeng ya nanti ya, karena semua material meskipun kita peringan tapi kita desakkan ke dalam otak Anda semua. Jadi aplikasi yang pertama, kalau kita orang elektro ya pasti electromagnetic wave aplikasinya ya untuk propagasi dan fields. Ya, ini yang pertama ini. Yang pertama ini yang apa ini? Ini pasti yang depan ini ya, saya orang optik ya, termasuk orang telekomunikasi. Pasti antena, makanya yang mengajar di sana adalah sekondan saya adalah Prof. Eko, dan field. Field itu tidak hanya untuk propagasi saja, tapi field misalnya di motor listrik dan lain sebagainya. Jadi orang gatrik pun, khususnya yang ingin belajar tentang struktur motor listrik dan lain sebagainya, ini harus katam ini, pengetahuan tentang vektor analisis ini. Nah, selain untuk orang elektro, vektor analisis juga dipakai di orang-orang khususnya orang mesin ya, untuk thermodynamics. Karena apa? Gambaran atau flowing dari field, misalnya panas atau misalnya pressure, ini yang saya sebutkan di sini, gas and liquid pressure.
itu semuanya bisa digambarkan dalam bentuk propagasi dari pressure dan propagasi dalam bentuk vektor dan lain sebagainya. Jadi itu masuk hydraulic system dan lain sebagainya. Dan yang banyak sekarang menjadi menarik adalah gravitation wave propagation. Jadi gravitasi pun tidak hanya elektromagnetik ya, gravitasi itu kalau saling berpengaruh maka akan memunculkan menjadi propagasi. Nah, sesuai dengan pembagian di atas, kita mulai sekarang dengan vektor algebra. Nah, hari pertama saya kasih keringanan untuk Anda semua. Kita masih berpikir yang sederhana dan mudah ya. Di vektor algebra kita pasti belajar tentang gerakan dalam 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Jadi hidup kita ini sebenarnya terkungkung ya. Kita dibatasin dengan ruang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Apa? 1 dimensi itu apa? Contohnya gerakan dalam garis lurus ya. Garis itu adalah 1 dimensi. Kalau luasan datar itu apa? 2 dimensi kan. Nah, baru kalau ruang itu kita sebut sebagai 3D atau 3 space ya. Jadi vektor ini awalnya digunakan memang untuk menjelaskan kondisi di dalam alam semesta ini yang maksimum kita itu dibatasi oleh 3 dimensi. Betul kan? Tapi saya mau tanya sekarang. Tapi ternyata aplikasi vektor ini tidak hanya untuk 3 dimensi. Bisa dimensi yang lebih tinggi daripada 3 dimensi? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab. Apa? Coba. Waktu, Pak. Jadi dimensi keempat. Waktu. Tapi yang lain lagi selain waktu. Iya ya, waktu, orang menebaknya waktu. Oh, Pak. Dimensi abstrak. Sehingga apa dimensi abstrak? Dimensi yang ada di pikiran kita. Anda sudah pernah belajar linear algebra nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi dimensinya ada berapa? Tidak terbatas. Jadi dimensi problem dalam pemikiran manusia ini abstrak ya, bukan sesuatu yang ada di alam ini. Alam ini cuma 3 dimensi, tapi yang di abstrak itu bisa 1000 dimensi dan lain sebagainya. Termasuk struktur pesawat terbang, struktur mobil itu kalau kita gambarkan dalam matriks dimensinya bisa ya, tergantung dari bagaimana kita memecah itu menjadi kompleksitas dari problem itu. Ya, dong ya. Jadi, karena di sini yang saya ajarkan vektor analisis adalah vektor alam, sehingga kita basalistika. Tapi Anda jangan mengignore apa yang sudah Anda pelajari di linear algebra, itu adalah apa? Konsep vektor di dalam abstrak. Ya. Betul kan? Kalau Anda belajar linear algebra itu banyak digunakan tidak hanya orang seperti kita, orang ilmu alam seperti ini kan, tapi juga banyak digunakan oleh orang sosial untuk analisis, untuk ilmu politik, ilmu ekonomi, keterkaitan itu semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk vektor. Ya, dimensi kehidupan, dimensi permasalahan kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan pribadi Anda itu bisa dinyatakan dalam bentuk vektor. Nah, hanya dalam sekarang ini kita tidak diskusi tentang linear algebra, tapi kita bicara tentang analisis vektor, kita batasi diskusi kita dalam 3 space. Oke, clear ya? Karena jangan sampai nanti Anda bingung, Anda belajar di analisis di linear algebra, Anda punya vektor sampai 10, sampai 4, sampai 6, sampai 1000, ya. Sedangkan di sini kita batasin oleh 3 dimensi. Nah, sekarang tidak kita perpanjang. Kalau bumi mengitari matahari seperti Anda lihat dalam buku Anda nantinya,
bumi itu mengitari matahari itu seperti mengitari dalam, kalau kita lihat perspektifnya itu seperti di 2 dimensi sebenarnya. Betul kan? Dia tidak sembarangan, tapi dia ada flat. Kalau kita gambarkan, ruang untuk berputarnya bumi mengitari matahari dan juga planet yang lain itu bentuknya adalah 2 dimensi, bukan 3 dimensi. Hanya di ruang 3 dimensi. 2 dimensi, tapi di 3 dimensi. Oke? Nah, Anda akan tahu bumi punya kecepatan putar, bumi punya apa namanya, gravitasi, sehingga ada apa namanya, gaya tarik ya antar bumi dan matahari, sentrifugal ya. Alright. Kemudian translation ini termasuk juga vektor. Jadi ini vektor velocity, ini vektor force. Jadi vektor itu melambangkan suatu arah di dalam dimensi ruang dan ada gerakan ya. Gerakan itu tidak berarti gerakan materi, tapi bisa juga gerakan perubahan. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang kita sebut equal vectors adalah kalau arahnya sama dan magnitudenya sama. Jadi properti dari vektor itu ada 2, yaitu magnitude dan arah. Ya, Anda tinggal melihat aja di sini. Kalau kebalikan, arahnya dalam ini yang sama, maka dia berlawanan. Atau mungkin searah tapi besarnya berbeda. Atau mungkin sama sekali besarnya tidak sama, arahnya tidak sama. Jadi mereka sama sekali tidak ada hubungannya. Ya. Kalau dalam perspektif linear algebra, ini yang saya lihat yang D ini, antara A dan B, kira-kira ada hubungannya nggak? Relationship-nya, atau ada dependensinya nggak? Relationship itu sama dengan dependensi. 2 vektor bisa disebut berhubungan jika apa? Jika kedua vektor itu bisa saling diproyeksikan. Betul kan? Nah, ini sama aja. Kalau Anda A dan B seperti ini, kira-kira A dan B bisa diproyeksikan nggak? Kemungkinan bisa. Ya. Ini karena digambarkan dalam 2 dimensi, ya kita menyebutnya bisa. 2 vektor tidak bisa diproyeksikan jika apa? Ada yang berani jawab? Searah mungkin, Pak. Ya. Kalau nggak berpotongan. Nggak sebidang. Dibilangnya apa? Jajar. Bukan berpotongan, istilahnya tepatnya perpendikular, normal each other. Ya. Ya kan, normal each other atau namanya tegak lurus. Kalau tegak lurus Anda nggak bisa itu. Nah, pada saat tegak lurus itu Anda adalah independent each other. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Nah, kita untuk melihat hubungan antara satu vektor dengan vektor lain, tentunya harus ada tools yang bisa membantu kita. Tools itu adalah yang kita sebut sebagai coordinate system. Nah, sejauh ini yang Anda kenal pasti adalah yang paling mudah adalah koordinat yang namanya Cartesian Coordinate System. Betul kan ya? Sejak SMA Anda sudah diajarkan. Jadi koordinat sistem itu untuk melihat posisi di dalam ruang, ya. Sehingga kalau posisi dalam ruang pasti Anda membutuhkan apa yang kita sebut sebagai titik reference. Betul kan? Titik 0 dari Cartesian itu adalah titik reference Anda. Ya. Nah, kemudian Anda sudah mengenal bahwa untuk bisa mengidentifikasi posisi dari masing-masing titik, itu perlu namanya unit vektor ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasikan misalnya berdasar kalau diproyeksikan ke sumbu X, kita bisa mendapatkan nilai X1 atau
nilai ya X1 ya untuk posisi P ya. Sebentar, ini saya kecilkan dulu. Ya, di sini ya. Begitu juga untuk titik yang lain, Q, kita bisa mendapatkan X2. Dan selanjutnya diproyeksikan ke sumbu vertikal atau sumbu Y, maka kita bisa mendapatkan Y1 dan Y2 dan seterusnya. Ya. Kemudian jarak di antara vektor koordinat di antara dua titik itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini, selisih dari masing-masing koordinat itu kan ya. A1 sama dengan X2 minus X1, A2 sama dengan Y2 minus Y1, A3 sama dengan Z2 minus Z1. Ya. Sehingga kalau tadi kita katakan X1, Y1, Z1 itu merupakan koordinat dari P, dan begitu juga X2, Y2, Z2 adalah koordinat dari titik Q, titik Q, maka A1, A2, dan A3 ini masing-masing adalah, istilahnya bukan koordinat, tapi adalah komponen vektor A, yaitu vektor P menuju Q. Ya kan? Karena Anda mengurangkan koordinat Q dengan P. Kalau Anda X1 minus X2, Y1 minus Y2, berarti adalah vektornya kita namakan vektor bukan PQ tapi QP. Ya, penamaannya seperti itu. Nah, panjang dari ini, ya, magnitude dari vektornya tersebut, secara mudah kita lakukan penghitungan dengan cara Pythagoras, ya, teorema Pythagoras. Nah, ini gampang semua. Jadi kalau Anda punya dua titik seperti ini, maka kalau ditanyakan berapa panjang vektor atau distance secara langsung dari titik P ke Q, maka absolut nilai A atau vektor PQ tadi, absolutnya adalah, ya Anda hitung menggunakan apa namanya, rumusan Pythagoras. Gampang. Enggak mau pindah. Enggak mau pindah. Ini dia. Oke ya, rasanya saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Jadi yang perlu Anda kenal adalah apa tadi? Unit vektor di masing-masing sumbu. Jadi nanti kita akan mengenal di sumbu X, unit vektornya, kita sebut unit vektor, itu kita sebut sebagai vektor I. Sedangkan yang menuju sumbu Y, kita sebut sebagai vektor J. Sedangkan Z, ya, menuju Z itu namanya vektor K. Jadi apa? IJK. Urut ya. Seperti juga kita menyebutkan sumbu X, Y, Z. Nanti kenapa? Nanti saya ajarkan. Kenapa ini nggak boleh sembarangan Anda menaruhnya. Y-nya di sini, X-nya di sini, Z-nya di sana. Ataupun X di atas, Z-nya di bawah, Y-nya di sini. Ada aturan di mana kita harus menempatkan itu. Jadi kalau Anda sudah jadi engineer, nanti harus tahu benar bahwa ini ada aturan. Yang namanya aturan tangan right-handed rule. Nanti kita ajarkan, ya, sebentar lagi. Jadi dari 0, ini titik dasarnya 0, sampai ke P, ini kita sebut sebagai koordinat apa namanya, vektor ya, koordinat vektor. Dari 0 ke Q kita sebut sebagai koordinat vektor ke titik Q. Sedangkan P ke Q bukan koordinat lagi, tapi adalah vektor saja dari P ke Q atau dari Q ke P ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara vektor dan koordinat vektor. Karena nanti vektor ini yang kita sebut sebagai vektor field. Ya.
Berbeda dengan koordinat vektor. Ya, jadi ada dua. Koordinat vektor itu untuk menentukan suatu titik, posisi suatu titik terhadap titik 0. Ya, sedangkan field vektor atau vektor saja itu adalah melihat ini vektor dari P ke Q ini, atau nanti vektor dari field, misalnya medan magnet, bisa juga perubahan gradien dari temperatur dan lain sebagainya, yang tidak harus di titik-titik tersebut. Oke. Nah, kita lanjut. Kita mulai dengan apa yang kita sebut sebagai vector addition, jadi penjumlahan vektor, dan scalar multiplication. Ya, ini ilustrasi gambar aja, ya, bahwa vektor itu bisa kita breakdown dengan cara apa? Memproyeksikan ke suatu bidang, ke beberapa sumbu yang saling tegak lurus. Ya, kalau kita proyeksi, itu pasti ke sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Oke. Nah, Anda lihat di sini, maka kita bisa menguraikan, orang mekanik akan bisa menguraikan ini dengan mudah. Kalau misalnya beratnya ini adalah vektor C di sini, berarti harus dilawan oleh vektor C yang ke atas. Betul kan? Nah, vektor C yang ke atas ini harus dengan susunan tali seperti ini, kita bisa menghitung ini saling tegak lurus, didesain saling tegak lurus, maka kita harus bisa mendesain berapa vektor yang lari ke A dan berapa vektor yang diproyeksikan ke B. Ya. Dan jumlahan A dan B ini sama dengan C, atau C bisa diurai menjadi A dan B. Kurang lebih maksud dari diskusi di sini adalah seperti itu. Ya, kalau penjumlahan vektor, A plus B sama dengan B plus A, ya. SMA sudah tahu, kemudian ini komutatif, ini asosiatif, jadi mau kapanpun urutannya bisa diubah-ubah, dikelompokkan berubah-ubah. Kemudian ada apa namanya? Null vektor ada, yaitu 0, dan juga apa? Inverse vektor. Jika kalau arahnya kebalikannya, maka kalau dijumlahkan akan sama dengan 0. Saya nggak perlu menjelaskan yang ini, ya, ini sederhana sekali. Nah. Oh, ada yang mencoba untuk gambar. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang disebut scalar multiplication? Karena nanti kita akan ada diskusi vektor to vektor multiplication dan scalar to vektor multiplication. Nah, sekarang kita mendiskusikan antara perkalian skalar dengan vektor. Misalnya Anda punya dua vektor A plus B, terus kemudian Anda kalikan dengan skalar C di sini. Maka ini akan sama dengan ini. Ya, C A plus B sama dengan CA plus CB. Begitu juga kalau Anda punya dua skalar, kalikan terhadap suatu vektor, maka ya sama seperti ini. Oke, nah, saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Kalau satu ini berarti adalah identity, vektor identity, ya. Kalau dikalikan satu ya tidak berubah. Ini null vektor, kalau dikalikan 0 berarti menjadi 0. Jadi suatu vektor dibolak-balik juga sama, ya. B plus minus A itu sama dengan B minus A. Dan begitu juga minus A plus B sama aja. Ya. Seperti juga ada yang sudah Anda pelajari di linear algebra, ya. Vektor itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk breakdown-nya ke masing-masing sumbu, ya. Sumbu yang tegak lurus, ya. Jadi kalau A itu bisa kita breakdown 401, berarti yang ke arah X itu adalah 4 unit, ke arah Y itu adalah 0, dan ke arah Z itu adalah 1. Ya, kalau P-nya adalah ini, maka kalau kita jumlahkan, penjumlahannya pasti harus corresponding, ya. Ini kan unitnya I, di sini unitnya I, ini harus dijumlahkan harus sama. Dan seterusnya sehingga Anda bisa mendapatkan
penjumlahan tersebut. Ya. Jadi yang kita tulis di sini adalah koefisiennya ya, tapi satuannya sendiri sebenarnya adalah apa? Adalah unit-unit vektor yang ada di sumbu-sumbu atau di eksis dari masing-masing pembuat apa namanya koordinatnya ya. Nah, di sini kita bisa bercerita bahwa unit vektor yang searah dengan sumbu X yang kita sebut sebagai I itu tidak hanya disebut sebagai 1I saja, tapi sebenarnya lengkapnya juga harus ditambah 0J plus 0K. Jadi kurang lebih lengkapnya seperti ini. Ya, kalau kita menuliskan dalam apa namanya notasi yang lengkap, maka unit vektor I itu ditulis sebagai 100, unit vektor J adalah 0, 10, dan unit vektor K adalah 0, 01. Ya. Oke, ya Anda sudah belajar tentang standar basis ya. Kalau standar basis itu tidak harus, kalau di linear algebra kita sudah lebih advance sebenarnya. Kita belajar bahwa segala sesuatunya itu untuk menjadi basis, itu yang penting adalah saling independen. Independen tidak harus saling tegak lurus, tidak harus ortogonal, betul kan? Jadi kita bisa membuat apa namanya basis dari suatu ruang, di dalam arti di sini R3, itu kalau dalam linear algebra kita diajarkan bisa si masing-masing basis tersebut, ya, kerangkanya itu tidak harus saling tegak lurus, betul kan? Tidak harus saling tegak lurus, tetapi di dalam analisis vektor ini kita dipaksakan untuk bahwa karena kita menganalisa alam ya, bukan menganalisa pikiran ya. Kita dipaksa untuk menyatakan bahwa koordinat sistem itu harus saling tegak lurus. Jadi analisis vektor itu adalah bagian kecil dari apa yang ada di linear algebra. Ya, dalam pemahaman konsep vektor. Tapi justru detailnya ada di analisis vektor ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang perkalian dari skalar ke vektor ya. Kalau skalar ke vektor itu apa jadinya? Pasti vektor, betul kan? Nggak ada skalar kali vektor kemudian menjadi skalar, nggak ada. Jadi skalar kali vektor pasti vektor. Vektor kali skalar ya sama saja adalah vektor. Nah, sekarang kita akan diskusi di sini ada dua hal di sini. Kalau vektor kali vektor itu apa? Ada dua jawaban, tergantung dari problem yang kita angkat di sini. Kalau produknya adalah skalar, kita sebut sebagai inner product. Jadi kalau vektor kali vektor, per definisi ini, vektor kali vektor itu sama dengan skalar. Itu kita simbolkan atau kita lambangkan dengan dot, ya kan? Vektor A dot vektor B sama dengan apa? Skalar ya, yang besarnya adalah absolut A kali absolut B cos alfa, di mana alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Itu kan? Ya. Iya. Nah, ada lagi yang namanya adalah vektor produk. Jadi vektor kali vektor hasilnya adalah vektor. Nah, definisinya, model matematiknya itu kita nyatakan sebagai cross product. Jadi vektor cross kali ya, vektor sama dengan vektor. Nah, vektor produk ini
ini modeling matematik ya. Itu muncul setelah pemahaman matematik, pemahaman kondisi yang ada di zamannya si Maxwell. James Clerk Maxwell itu yang mencoba untuk menjelaskan itu. Pengaruh bahwa, oh ini adalah kondisi alam yang menyebabkan kalau vektor kali vektor itu hasilnya vektor. Bukan vektor kali vektor hasilnya skalar, bukan. Vektor. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut di bab selanjutnya kalau apa namanya, akibat atau impact di dalam kondisi fisikanya itu contohnya adalah arus listrik akan menyebabkan medan magnet yang tegak lurus terhadap arus listrik tersebut. Kurang lebih itu yang akan dijelaskan. Jadi perkalian vektor akan menghasilkan vektor lain ya yang arahnya tegak lurus. Ya, akan kita ulang lagi nanti sewaktu kita mengajarkan itu. Kita mulai dari scalar product ya. Definisinya sudah Anda ketahui sejak SMA. Cuma sewaktu SMA mungkin Anda cuma semuanya diterima di otak Anda dan Anda cuma menghitungnya. Tapi di sini saya mencoba mengangkatnya supaya Anda memahami kenapa kok ada seperti itu. Seperti cross product ini pemahamannya itu karena modeling ya untuk elektromagnetik. Ya. A dot B sama dengan AB cos gamma. Jadi gamma itu di antara apa namanya? Sudah di antara A dan B ya. Jadi kalau A dan B-nya tidak 0 tapi hasilnya sama dengan 0 berarti gammanya pasti 90 derajat. Jadi sesuatu yang perpendikular itu kalau di dot produkkan pasti hasilnya adalah 0. Dan ini sangat bagus untuk memodelkan kondisi kalau ada di dalam apa namanya linear algebra. Kalau Anda punya dua vektor yang saling independen, nah vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Komponen-komponen adalah parameter misalnya macam-macam, bisa sosial ekonomi, bisa kondisi kehidupan kita, seorang psikologi, bisa kondisi keuangan. Kalau dua vektor di dalam sistem tersebut tegak lurus, artinya mereka tidak berhubungan. Jadi cara mengetes problem seperti itu, ya. Makanya banyak sekali digunakan kan untuk melihat orthogonality. Oh, kalau ortogonal, kalau 0 berarti kedua problem tersebut, dua vektor problem itu tidak saling berpengaruh. Ya, jadi implementasinya dalam banyak digunakan di dalam linear algebra, analisis orang-orang statistik ini menggunakan yang namanya dot product. Ya, jadi bukan kita saja yang menggunakan ya, bukan hanya orang engineer seperti kita yang menggunakan, tapi orang sosial itu banyak menggunakan dot product ini. Ya. Anda sudah tahu kan, kalau secara trigonometri kita gampang menghitungnya seperti ini. Tapi kalau kita menghitungnya secara vektor matrix, maka A dot B ini itu bisa kita nyatakan A-nya itu komponennya adalah A1, A2, A3. B-nya adalah B1, B2, B3. Maka kalau A dot B, maka sesama I, ya, kalau dikalikan kan jadi 1 ya. Kalau yang lain sesama J gabung jadi 1. Sesama K gabung 1. Kenapa kok yang I dan K tidak bisa atau I sama J kok tidak muncul komponennya? Karena kalau I dot J itu hasilnya adalah 0. Jadi yang pasti yang eksis adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 dan A3 kali B3. Betul ya? Jadi kurang lebih ini dibuktikan di sini ya, dibuktikan di sini bahwa A dot B ini yang eksis pasti yang dot produknya adalah I dengan I. Sedangkan A1 kali B2 itu
Ya ini kan, ini nggak akan muncul. Jadi A1B2I.J ini pasti 0. Sedangkan A2B2 itu J kali A.J ya, di sini ya, itu pasti eksis, dan seterusnya, seperti ini. Ya, kalau ingin penjelasan lebih lanjut, nanti kita diskusikan lewat WA grup aja ya. Jadi kurang lebih ini, I.I itu sama dengan J.J sama dengan K.K sama dengan 1. Sedangkan yang ini I.J, J.K, dan seterusnya itu sama dengan 0. Jadi, apa namanya, term-term atau suku-suku perkalian yang melibatkan ini, yang di bawah ini, itu pasti hasilnya 0. Jadi, ini adalah reasons kenapa A.B adalah seperti ini. Jadi, kalau Anda mengalihkan dalam bentuk vektor, vektor kali vektor, satunya pasti di apa? Ditranslate dulu kan? Ya, ditranslasikan. Oke. Kita bicara tentang orthogonality. Kalau tegak lurus, dia pasti 0, dan seterusnya. Kalau lebih dari 90 derajat, pasti hasilnya adalah negatif. Nah, kadang-kadang kita diminta untuk menghitung apa? Sudut dari, kalau kita tahu vektor-vektornya, ya, Anda sudah belajar di linear algebra. Kalau Anda sudah tahu vektor komponen vektor-vektornya dari A dan B, maka untuk mendapatkan sudut itu Anda tinggal menghitung aja A.B, ini Anda lakukan dengan cara perhitungan matriks, dibagi dengan perkalian absolut dari kedua vektor itu, maka dia hasilnya adalah cosine dari sudut di antara dua vektor tersebut. Ya. Ya, rasanya ini nggak usah saya ulang-ulang ini. Saya yakin Anda sudah dapat pengetahuan semua untuk mendapatkan gamma seperti ini, seperti yang sudah kita sebutkan di halaman sebelumnya. Kemudian linearity, ya. Kenapa kita sebut linearity? Berarti karena Q1 dan Q2 berbeda, maka kita terpaksa harus memisahkan termnya. Kemudian simetri, ya, dibolak-balik sama, karena cosine itu mau minus cosine minus alfa dan cosine alfa adalah sama. Ini adalah distributif yang paling akhir. Ya, ini orang-orang ini ya ingin memahami bahwa kalau kita melakukan dot product, maka absolute value-nya itu pasti lebih kecil dibandingkan kalau kita mengalihkan secara langsung apa namanya? Absolute value dari A dan B. Ya, ini suatu kepastian ini. Kemudian kalau kita jumlahkan dua vektor dan kita absolutkan, maka pasti lebih kecil daripada kalau kita menjumlahkan secara terpisah antara absolute value dari vektor A dan vektor B. Ya. Nah, sekarang kita mungkin sudah menginjak ke bagian akhir ya, tentang vektor produk. Jadi, dot product dan vektor produk, dot product dan cross product itu bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan, tapi semuanya adalah punya alasan untuk memodelkan problem dalam ya problema yang model matematik ya. Jadi ini ya per definisi ya. Vektor V itu adalah hasil dari perkalian vektor A cross B. Jadi kalau Anda punya dua vektor A dan B, Anda harus berpikir dulu bahwa A dan B itu adalah dalam satu bidang. Anda bentuk dalam satu bidang. Maka V hasilnya adalah tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ya, jadi kalau ibaratnya
A dan B membentuk bidang, maka kalau kita berpikir apa namanya right-handed rule ya, kita memutar skrup hukum tangan kanan ya, itu maka arah dari V-nya itu adalah menuju ke atas. Jadi kalau ini ada vektor A, ada vektor B, ya. Jadi kita sebutkan A, B, maka V-nya adalah menuju ke atas. Paham ya? Dan besaran absolut dari V ini, ya, itu sama dengan absolut A kali absolut B sin theta. Ya. Jadi, sin gamma. Jadi semakin besar gamanya, justru V-nya akan semakin besar. Berbeda dengan dot product ya, semakin besar gamanya sampai 90 derajat, maka dia akan menjadi 0. Di sini justru akan semakin optimum. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan, kalau A kali B kita masing-masing tahu. A itu adalah A1, A2, A3 komponennya. B, B1, B2, B3. Dan V adalah V1, V2, V3. Kita ingin melihat hubungan antara V1 itu dengan komponen yang ada di komponen yang ada di A maupun di B. Nah, kita tahu nanti yang akan tugas kita adalah bagaimana menjabarkan ini. V1 itu sama dengan A2 B3 minus A3 B2. Jangan dihafalkan ya, nanti Anda paham, hafal dengan sendirinya. V2 sama dengan A3 B1 minus A1 B3. V3 sama dengan A1 B2 minus A2 B1. Nah, di sini saya kasih tanda tanya, di sini ya. Saya kasih tanda tanya, kenapa ini bisa terjadi. Jadi, kita lihat. Sebelum kita mencoba menganalisisnya, kita mencoba melihat seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, kalau Anda punya vektor A kali vektor B, maka seolah-olah Anda menggerakkan dari A, Anda putar menuju B, ini membentuk A dan B membentuk suatu bidang ya. Ini namanya bidang perkalian. Dan hasil dari perkalian itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang tersebut, yaitu vektor V. Jadi, seperti ini, misalnya ada A, ada B, maka jari tengah yang akan menyebutkan ini namanya right-handed ini ya, right-handed rule ya. Nah, bisa juga dianalisa seperti ini. Ini berbeda kalau kita di ini right-handed rule ini adanya adalah di western ya, di barat sana. Kalau di timur justru kebalikannya. Jadi kalau kita di Rusia itu memutar skrup adalah kebalikannya. Kalau ke kiri itu justru mengencangkan, kalau ke kanan justru mengendorkan. Kalau di barat itu ke kanan mengencangkan, ke kiri mengendorkan. Ya. Nah, ini yang saya sebut. Kita menyusun nanti I itu X ya, Y di sini satuannya adalah J, Z satuannya adalah K. Ada urutan di sini I, J, K ya. I dikalikan J hasilnya adalah K. Ya. Begitu juga kalau J kali K hasilnya adalah I. Oh ya. Terus kalau K cross I hasilnya adalah menuju ke sana. C. Jadi Anda harus bisa membayangkan itu. Nanti kalau Anda balik, J cross I pasti hasilnya adalah, kalau dari sini J cross I hasilnya pasti adalah apa? Kebalikannya kan? Minus K. Ya. Jadi dari urutan ini Anda bisa menyusun, nah ini yang harus Anda hafalkan. I kali J sama dengan K. Jadi J kali K sama dengan I. Ya. K kali I sama dengan J. Ya. Nah,
Ini saya menggunakan sound series untuk menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan di depan sini, apa yang kita pertanyakan di depan ini. Kok tahu tuh ada rumusan seperti ini, ya. Saya menggunakan sound series. Kalau Anda sempat mencari referensinya di situ, mudah saja. Jadi kalau ada perkalian ini, nanti Anda bisa buktikan sendiri, ya. Anda kan kalau ada perkalian beberapa term seperti ini yang Anda lakukan kan satu persatu, ya. Jadi A1I Anda kalikan dengan keseluruhan vektor ini. A2J Anda kalikan dengan vektor ini. Ya kan? A3K pasti dikalikan keseluruhan ini. Nah, kemudian Anda pilah-pilah. I kali I apa? Berbeda dengan dot product, kalau I dot I hasilnya adalah 1. Kalau di sini I cross I hasilnya apa? 0. 0. Nah, jadi akan menghasilkan kalau dia dikalikan dengan sesuatu yang 90 derajat difference, yaitu I kali J atau I kali K. Hasilnya bisa 1, bisa minus 1. Nah, ini kalau Anda susun semua, Anda akan dapatkan term ini. Ya, term ini. Jadi ini adalah determinan, ya. Determinan yang ada di sini. Anda tahu minor di dalam linear algebra kan Anda tahu minor, ya. Ini dipecah-pecah A1, B3, A3 pasti pasangannya dengan A2 B3, A3 B2. Ini untuk I. Jadi ini pasangannya pasti dengan minor yang ini kan. Kalau J pasangannya pasti dengan ini dan sini. Betul kan? K pasangannya apa? Minornya ini. Nah, kan nanti Anda buktikan, mungkin jadi PR kita yang pertama, ya. Jadi Anda paham kenapa ini bisa, ini bisa kita susun dalam bentuk determinan, ya. Anda sudah belajar di linear algebra. Nah, ini how to memorize ada semua di buku, silahkan Anda melihat sendiri, saya nggak akan mengulang lagi. Ya. Nah, ini sama saja. Ini kalau J kali I, I kali J itu adalah arahnya adalah K, kalau I kali J, kalau left-handed itu hasilnya adalah seperti ini. Ini kebalikan, right-handed itu ada di dunia barat, left-handed itu ada di dunia timur. Dunia timur bukan Asia Timur, ya, tapi dunia timur itu yang kita sebut sebagai Rusia, ya, Uni Soviet sama waktu itu. Ini ada beberapa contoh soal yang bisa Anda baca sendiri, bukan sesuatu yang sulit, ya. Dan ini sudah saya jelaskan tadi, ya, bahwa kalau J kali I pasti hasilnya adalah kebalikannya dibandingkan I cross J, ya. Anda bandingkan di sini. Aplikasi untuk di dunia mekanik, misalnya di dunia moment of force, ya. Moment of force itu contoh dari ungkit, ya, pengungkit, ya. Jadi kalau ada titik Q, ada titik K, di mana vektor gayanya itu dimulai dari A, maka momen yang dialami oleh Q ini sebenarnya adalah ini momen, ya, M itu sama dengan P itu gaya yang ke sana terhadap titik A, dan ini menyatakan jarak proyeksi dari jarak Q ke titik A di mana mulainya gaya P tersebut, ya. Ini kalau kita sambung semuanya, maka D sendiri di sini itu merupakan D itu sama dengan R sin theta. Jadi kalau kita terjemahkan di sini kita bisa menyebutkan moment of force itu adalah R distance dari Q ke titik di mana terjadinya force tersebut,
dikalikan absolut dari P-nya, dikalikan sin gamma dari sudut di sini. Ya. Sehingga kita simbolkan momen yang ada di titik Q itu sama dengan perkalian antara cross product antara R, vektor dari Q ke A, cross P. Ya, ya perlu dibayangkan nanti. Ya, jadi ini seperti momen ungkit pada suatu titik terhadap ya papan yang ada di titik tersebut. Ya, ini sama saja. Sama saja. Oke. Nah, ada yang kita sebut sebagai scalar triple product, yaitu sebenarnya adalah metode kita untuk menghitung volume dari paralelogram, namanya paralelogram. Apa itu paralelogram? Sebentar, sambil contohnya. Ini namanya paralelogram atau tetrahedron ya. Kalau kita ingin menghitung volume yang ada di sini, selama kita bisa menghitung vektor A, vektor B, dan vektor C yang membentuk tetrahedron ini atau paralelogram ini, maka kita bisa menghitung volume yang ada di sini. Jadi definisinya adalah ya, A dot B cross C, ya, bisa juga nanti A cross B dot C sama, dan kebalikannya. Ya. Jadi kalau kita lihat di analisa sini, A dot B cross C itu, kalau B cross C itu adalah V, di mana V1, V itu terdiri atas V1, V2, V3, di mana V1 itu adalah determinannya di dalam perkalian vektor tadi, masih ingat kan? Ya, ini. Maka A dot ini ya, A dot B cross C itu bisa kita susun dalam bentuk matriks atau determinan yang sama dengan yang sudah kita lihat sebelumnya di sini. Sorry. Nah, ini. Ya, sama persis dengan ini. Hanya saja kalau di sini kan hanya 2 vektor, sedangkan di sini ada 3 vektor, di mana vektor yang awal A itu adalah dot product, ya, sehingga I-nya ini langsung diganti dengan komponen dari A1, A2, A3 seperti yang ada di sini. Ya. Ya, nanti Anda ulang lagi di textbook-nya, Anda pelajari. Dan kita lihat juga bahwa bentuk seperti ini, perkalian seperti ini, tidak hanya akan menghasilkan A dot B cross C saja, atau B cross C kemudian kali A, ini kalau ini dipindah ke sini juga bisa kan, tapi juga dalam bentuk seperti ini. Dan C-nya bisa pindah ke depan. Dan dibulak-balik. Jadi kita lihat di sini, kalau A, B, C itu kita bisa menyatakannya dalam yang di atas ya. A, B, C bisa menyatakannya dalam A1, A2, A3. Ini kan determinan ya. Kemudian B1, B2, B3, C1, C2, C3. Anda masih ingat determinan? Kalau dua baris dibalik, itu hasilnya adalah negatif. Tapi kalau 3 baris berubah bersama, maka mereka hasilnya akan sama. Jadi Anda lihat di sini, kalau A cross B dot C, itu apa? C-nya ada di atas, kemudian A dan B. Kalau A dot B cross C, maka A-nya di atas, kemudian B dan C. Nah, sekarang bedanya apa? Antara yang A dot B cross C dan C dot A cross B. Di dalam determinan ini mereka bukan hanya 2 baris yang berubah, tapi 3 baris berubah semua, ya kan? A-nya turun, B-nya turun, C-nya naik.
Jadi tiga-tiganya berubah sehingga hasilnya adalah positif. Jadi artinya hasilnya adalah sama. Sudah belajar di determinan ya. Ini adalah untuk membuktikan luasnya. Dan terakhir, cukup menggeh-menggeh juga saya. Terima kasih ya, sudah sampai di titik akhir dari kuliah ini. Ini adalah pengantar untuk kuliah minggu depan. Saya mengharapkan kita akan menunjuk ketua kelas hari ini juga. Saya sebenarnya tidak ingin membebani Anda untuk fully mengikuti kelas ini, karena saya tidak tahu Anda mengikuti kelas ini menggunakan HP 3G atau menggunakan IndiHome, atau yang pasti konsekuensinya akan berbeda ya. Jadi silakan kalau Anda keberatan, karena ini paling tidak pada saat awal saya akan take a picture. Jadi absennya itu pada saat awal saya take a picture ya. Jadi please datang jam yang tepat, jam ya 10-an lah saya ambil picture-nya, mungkin jam 10:10, sehingga absennya berdasarkan itu. Setelah itu Anda meninggalkan kelas, nggak ada masalah. Untuk ini, saya akan memposting rekaman ini di YouTube. Oke? Jadi kita sama-sama enak, saya menghargai Anda, yang penting Anda datang dulu. Nah, sebelum, ini masih ada 30 menit lagi harusnya. Mungkin kita lanjutkan diskusi aja, cuma saya ingin memilih ketua kelas. Boleh dimunculkan semua? Gimana cara memilih ketua kelas? Saya banyak metode untuk memilih ketua kelas. Ada yang berminat sebelum saya tunjuk gedung yang ada di sini? Ada yang berminat jadi ketua kelas? Tidak ada pasti. Seperti biasa pasti tidak ada. Saya nggak punya list dari biasanya saya menunjuk berdasarkan hari, tanggal, dan sebagainya, nomor absen.